Nah, maka orang-orang yang ingin berdakwah, yang tahu bahwasanya tugas dakwah ini ada tugas para anbiya wal mursalin, tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya konsekuensinya nggak sederhana, konsekuensinya besar. Maka oleh karena itu ya hendaknya seorang yang terjun dalam bidang dakwah betul-betul ya mengikuti bagaimana manhajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika awal berdakwah di Mekah ya selama 13 tahun beliau dakwakan tauhid. Ya. Kapan perintah salat? Ya ketika sudah di akhir-akhir sebelum hijrah tahun ke-11. Ya. Dan itu Nabi Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj barulah setelah itu diperintahkan untuk hijrah ya setelah 13 tahun. Kemudian setelah di Madinah barulah turun akan perintah-perintah yang lainnya. Setelah salat diperintahkan ketika masih di Mekah. Artinya prioritas yang pertama ketika awal-awal dakwah adalah dakwah tauhid. Adapun ketika kita memulai dakwah yang hak dengan memulai dakwah tauhid, dimusuhi, dicaci, dimaki dan seterusnya, maka tentunya hendaknya seorang wajib bersabar di dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Dan inilah ikhwan fillah, inilah para ibu dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, ketika kita ingin menyibukkan diri kita di atas dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sudah merupakan konsekuensi mereka akan meraih tantangan, mereka akan meraih ujian ya. Ya sebagaimana para nabi dan rasul mendapatkan ujian ya, walaqad kudzibat rusul min qablik, ya sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kalian ya. Mereka disiksa, mereka dicaci, dimaki ya. Maka oleh karena itu sampai kata Allah tabaraka wa taala ya, hatta atana nasruna, sampai nanti akan datang pertolongan kami ya. Oleh karena itu ketika kita istiqamah, pasti Allah Jalla wa'ala akan berikan kemenangan ya. Dakwah ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana ya, kita melihat bagaimana perkembangan dakwah di Indonesia, orang-orang yang istiqamah mendakwakan dakwah tauhid yang menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala ya. Maka jangan pernah seseorang khawatir, takut dengan dakwah yang hak ini, karena agama ini adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah juga lah yang akan menolongnya. In tansurullah hayansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya. Ibu-ibu sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Raja Darussalam, azani Allah wa ayyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa mereka? Taifah al-Mansurah, itu golongan yang mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurun la yadurruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah." Hatta taqumus sa'ah. Kata Rasulullah SAW, apabila telah fasad ya, telah rusak siapa? Ahlus Syam ya, maka tidak ada kebaikan fikum, maka tidak ada kebaikan sama sekali bagi kalian ya. Kemudian dan akan senantiasa ada, kata Rasulullah SAW, ta'ifah, satu golongan dari umatku ya, dari umatku, mansurun, yang mereka akan mendapatkan pertolongan ya, la yadurruhum man khadalahum, dan tidak ada yang dapat membahayakan mereka, yang memudaratkan mereka ya, sampai nanti datang ya tegaknya kiamat. Mereka tetap kondisi seperti itu. Mereka senantiasa mendakwakan ya, mendakwakan kebenaran ya, karena mereka tidak akan pernah merasa khawatir ya. Maka dalam hadis yang mulia ini jelas menunjukkan ya, ada suatu golongan yang senantiasa mereka menampakkan kebenaran, yang
Allah tabaraka wa ta'ala tolong mereka. Mansurun. Mereka akan ditolong Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dalam hadis juga diawali dengan idza fasada ahlus Syam, ya. Apabila telah rusak ahlus Syam, maka tidak ada kebaikan lagi sama sekalian bagi kalian. Maka oleh karena di sini ketika Rasulullah SAW menjelaskan Syam, ya, negeri Syam adalah negeri yang Allah tabaraka berikan keberkahan, ya. Negeri Syam adalah negeri yang diberkahi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apa saja negeri yang termasuk negeri Syam itu? Ya. Yang termasuk negeri Syam itu adalah Palestina, ya. Kemudian Lebanon, kemudian Syria dan Yordan. Ini adalah wilayah yang termasuk negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan keberkahan di dalamnya. Ya. Kemudian negeri Syam adalah negerinya para anbiya. Ya, sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat, salah satunya ketika Allah menjelaskan tentang di mana Allah menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Syam. Ya. Di Palestina. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Allah berkahi sekelilingnya. Ya. Allah berkahi sekelilingnya. Negeri Syam adalah negeri berkah. Ya. Maka dalam banyak riwayat juga banyak para sahabat yang berhijrah ke Syam. Ya, di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk hijrah ke Syam. Dan para sahabat bertanya kepada alim dari kalangan sahabat kemana mereka harus berhijrah. Ya, mereka berhijrah ke Syam. Karena memang negeri Syam adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Ya, tapi tidak lalu setiap orang akan menjadi baik ketika dia berada di negeri yang diberkatin. Ya, belum tentu. Ya, karena keberkahan ya itu bukan karena sebab tempat, tetapi sebab amal dari setiap hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat negeri Mekah, Madinah diberkatin, iya, kita katakan demikian. Tapi ternyata bagaimana Abu Jahal? Ya, Abu Jahal CS, Abu Lahab dan orang-orang semisal seperti ini, mereka justru dibinasakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebab ya kufurnya mereka, menentangnya mereka terhadap risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Pun demikian di Syam. Banyak orang-orang yang menentang, melawan musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam di Syam. Namrud, ya. Dan Syam adalah negerinya para anbiya. Ya. Syam adalah negeri anbiya. Ya. Oleh karena itu berkenaan dengan ini bahwasanya keberkahan suatu negeri ya disebutkan dalam hadis dan disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis itu adalah bukan perkataan manusia, akan tapi adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak lalu apa yang sebagaimana kita katakan tadi keberkahan suatu negeri tidak lalu menjadikan seorang itu menjadi suci. Mungkin sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, "Innal arda la tuqaddis ahadan wa innama yuqaddisu al-insana 'amalahu." Ya. Kata Salman Al-Farisi dalam riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, sesungguhnya tanah yang suci, ya, sesungguhnya tanah yang suci itu tidak akan menjadikan seseorang menjadi suci, ya. Maka yang mensucikan
manusia adalah apa? Amalannya. Amalannya. Ya, maka oleh karena itu negeri yang suci itu tidak lalu menyebabkan seorang menjadi suci, ya. Ini diantara apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kemudian berkata Ibnu Mubarak, ya, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, beliau juga menjelaskan, mensifatkan siapakah At-Taif al-Mansurah itu. Kata beliau, mereka adalah hum indi ashabul hadith. Ya. Kata Ibnu Mubarak, yang dikatakan golongan yang mendapatkan pertolongan itu adalah, menurut saya, mereka adalah ashabul hadith. Ya. Para ahli hadis. Ya. Para ahli hadis. Ini adalah orang yang golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena ahlul hadis adalah orang-orang yang sangat faham, ya, bagaimana agama ini, ya, bagaimana tentang ilmu hadis itu sendiri, ya. Hadis dengan berbagai macam cabang ilmunya luar biasa. Yang dia hadis ketika untuk sampai kepada satu orang ke orang berikutnya itu dengan sanad yang ittisal, yang bersambung, tidak putus. Ya, yang dikenal dengan ilmu sanad. Ya. Maka ilmu demikian, sanad, tidak ditemui, ya, tidak akan pernah didapatkan melainkan dengan ilmu hadis. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya al-isnad minad din, ya. Ya, isnad itu, ilmu sanad itu bagian daripada agama. Ya. Kalau bukan karena dengan sanad, ya, an fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Kalaulah bukan karena sanad, laqala man qala, maka niscaya orang akan sekehendak perutnya, jidatnya untuk mengatakan ini hadis, ini hadis. Nah sekarang, siapa yang tahu tentang hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih, hadis ini cacat, ini enggak cacat, atau hadis ini mutawatir, ini tidak mutawatir, ini sahih, ini dhaif, ya, ini maudhu' dan seterusnya. Siapa yang tahu? Ahlul hadis, ya.